Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini bukannya introspeksi, UAS malah kelihatan ngegas lah, bahkan menyebut kurang ajar. Kita kencingin, Singapura tenggelam, kata dia. Nah, memang agak lucu sih. Bahkan saking kesalnya, UAS dan rombongan ditahan selama 4 jam. UAS pun mengata-ngatain Singapura dengan menyebut negara kecil yang angkuh. Negara ini kan kecil. Kalau kita kencingin bersama-sama, diarahkan pipa ya ke sana, tenggelam dia. Kok sombong kali dia itu, katanya dalam YouTube Hi Guys Official. Bahkan Denny Sregar juga mengomentari perihal ditolaknya Ustadz Abdul Somad tersebut. Mat, kalau lu dilarang masuk negara orang, jangan salahkan negara itu. Mereka punya otoritas. Mereka yang punya rumah, ya terserah mereka lah mau masukin siapa atau melarang siapa. Mending perbaiki diri lu aja, Mat. Bener gak perilaku lu selama ini? Kenapa kok orang males lihat lu? Ya seharusnya kan introspeksi ya, dia pernah ngapain aja. Tapi ternyata usut punya usut, ternyata ya karena berdakwahnya UAS tersebut. Pertama ya mengkafir-kafirkan orang yang berbeda pandangannya dan lain sebagainya. Makanya pihak Singapura menolak UAS tersebut untuk memasuki wilayahnya. Dan bahkan tidak hanya itu saja loh, ada 5 negara kalau nggak salah yang menolak UAS untuk masuk di negaranya. Sebut saja Hong Kong, Jerman, Inggris, bahkan juga Timur Leste, dan juga Singapura yang terakhir ini. Bahkan Timor Leste juga menolak UAS. Bayangkan Timor Leste, apalagi negara yang besar seperti Singapura. Bahkan di sini juga Denny Sregar nggak usah manyun gitu, napa Mat? Singapura tolak Abdul Somad karena kafirkan penganut agama lain lah. Ini kan Singapura menolak karena Abdul Somad pernah kedapatan juga mengkafirkan penganut agama lain. Jadi kemungkinan itu yang membuat ditolaknya UAS di Singapura. Padahal perlu diketahui juga, Presiden Singapura adalah presiden wanita pertama yang sukses memasuki tokoh muslim 500, yaitu Presiden Singapura menempati di posisi ke-36. Dia berada di 50 besar tokoh muslim berpengaruh di dunia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pendakwah Ustadz Somad atau UAS tampak geram pasca dirinya dideportasi dari Singapura tanpa alasan yang jelas. Diketahui aksi pengusiran UAS terjadi pada Senin 16 Mei 2022 kemarin. Bahkan saking kesalnya, UAS dan rombongan ditahan selama 4 jam. UAS pun ngata-ngatain Singapura dengan menyebut negara kecil yang angkuh. Negara ini kan kecil. Kalau kita kencing bersama-sama, diarahkan pipanya ke sana, tenggelam dia. Kok sombong kali dia itu, katanya dalam YouTube Hi Guys Official, dilihat Selasa 17 Mei. Selanjutnya, ia kemudian menyinggung secara asal-usul berdirinya negeri Singapura, yakni didirikan oleh orang Melayu. Padahal dulu wilayah Singapura masa lalu diserang sama Demak, itu Temasik, Tunggang Langgang. Mereka sebetulnya itu kan pendatang, datang tak bisa makan. Lihat saja, pendiri bangsa itu peci gambarnya. Habis itu dia berkuasa, katanya lagi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dirinya dideportasi karena ada kekuasaan. Maka itu, UAS meminta Singapura boleh saja sewenang-wenang mendeportasinya. Namun dia yakin nantinya Singapura akan direbut oleh orang Melayu lagi. Tapi nanti insya Allah akan sampai masanya, zaman cucu-cucu kita yang berkuasa itu orang Melayu terus direbut. Biar tahu rasa itu, kurang ajar tugasnya. Diketahui UAS yang bersama keluarganya pergi ke Singapura hanya untuk berlibur, tidak diberitahu oleh pihak imigrasi alasan dirinya dideportasi. Diketahui UAS bukan dideportasi, melainkan ditolak masuk ke Singapura. Sebelum Singapura, UAS juga pernah ditolak masuk Hong Kong hingga Belanda. Singapura bukan negara pertama yang menolak UAS. Sebelumnya, UAS tercatat pernah ditolak masuk beberapa negara, dari mulai Hong Kong, Timor Leste, Inggris, dan juga Belanda. Negara pertama yang menolak UAS adalah Hong Kong. UAS ditolak masuk ke Hong Kong pada Desember 2017. UAS berencana menggelar dakwah untuk TKI di negara itu sebelum dideportasi imigrasi Hong Kong. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia saat itu, lalu Muhammad Iqbal, mengonfirmasi bahwa Hong Kong memiliki hak sepenuhnya untuk menolak UAS. Pun negara itu tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan alasan dibaliknya. Ustadz Somad ternyata pernah ditolak masuk ke Timor Leste. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2018 silam. Petugas imigrasi mengadangnya karena menduga sang ustadz tersebut terlibat terorisme.
Menurut UAS, imigrasi Timor Leste melarang UAS setelah mendapat faksimil dari Jakarta. Sejam setelah UAS mendarat di Bandara Timor Leste, imigrasi dapat faks dari Jakarta bahwa Bapak UAS teroris. Tapi itu dulu sebelum Pilpres 2018. Ya maklumlah, mungkin kedatangan saya ke sana mempengaruhi Pilpres. Waktu itu kan ada 2 calon, satu Pak Prabowo, satu lagi incumbent. Saya khawatirkan condong. Itu kan dulu 2018, sekarang 2022, ujar UAS di akun YouTube Hi Guys Official. Di tahun berikutnya 2019, UAS ditolak masuk Belanda. Saat itu UAS mau masuk ke Belanda via Swiss, namun imigrasi Swiss tidak mengizinkan masuk. Alasannya karena paspor UAS tidak memiliki akses masuk ke negara itu. Petugas mendeportasi UAS via Thailand. Di tahun yang sama, otoritas Jerman juga melarang UAS masuk ke negara mereka. UAS merasa kebingungan lantaran dia bahkan tidak pernah mengunjungi Eropa sebelumnya. UAS juga pernah bermasalah terkait dokumen saat akan mengunjungi Inggris. Dia bahkan tidak diizinkan menumpangi pesawat Royal Brunei. 1 jam setelah check-in, ternyata mereka langsung terkonek jaringan internasional. Pesawat Royal Brunei tidak mengizinkan berangkat karena visa saya di-cancel. Padahal visa itu sudah ada, jelas UAS pada 2020 yang lalu. Bahkan diketahui Denny Sregar mengomentari kejadian UAS dengan komentar yang cukup kontroversial. Denny bahkan menilai UAS tak sepatutnya menyalahkan Singapura. Mat, kalau lu dilarang masuk negara orang, jangan salahkan negara itu. Mereka punya otoritas, mereka yang punya rumah. Ya terserah mereka lah mau masukin siapa atau melarang siapa, kicau Denny Sregar lewat akun Twitternya pada 18 Mei 2022. Mending perbaiki diri lu aja, Mat. Bener nggak perilaku lu selama ini? Kenapa kok orang males lihat lu? Lanjut cuitan Denny Sregar. Perlu diketahui, Presiden Singapura Halimah Yacob berada di peringkat ke-36 dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Peringkat ini disusun The Royal Islamic Strategic Study Center untuk tahun 2022. Peringkat ini merupakan ranking tertinggi yang pernah Halimah terima sejak pertama kali muncul dalam daftar tersebut pada 2018. Setahun setelah dia menjadi presiden pada 2017. Dalam ranking 2021 ia berada di tempat ke-37. Halimah menjadi satu-satunya orang Singapura yang berhasil masuk 50 besar. Dia juga salah satu dari 2 wanita yang berhasil masuk 50 besar tahun ini, di mana yang lainnya adalah Manira dari Suriah. Dilansir dari Mothership, pada Rabu 20 November, Halimah juga menempati peringkat lebih tinggi dari sebagian besar pemimpin dunia Asia Tenggara, kecuali Presiden Indonesia Joko Widodo yang berada di urutan ke-13. Politisi Malaysia Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad menerima sebutan terhormat, sementara mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tidak masuk dalam daftar tersebut. Tempat pertama ditempati oleh Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani yang memiliki pengaruh besar sebagai penguasa negara per kapita terkaya di dunia. Kutipan dari Pusat Studi Strategik Islam Kerajaan mencatat Halimah adalah presiden wanita pertama Singapura serta ketua parlemen wanita pertama Singapura.